Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya lihat orang wajah bagus-bagus semua, bersukacita semua pagi hari ini. Kita ada dalam berbagai-bagai kesulitan hidup, tapi kita percaya kalau kita sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih menyertai kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini di bawah pembacaan menurut Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Temanya adalah kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Pembacaan tadi mengatakan dengan sangat baik. Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum. Mereka masuk dalam rumah ibadah dan Yesus mengajar di sana. Pembacaan itu menekankan sesuatu yang lebih. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat lainnya. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Itu berarti yang Yesus katakan kepada orang-orang yang hadir di rumah ibadah itu, Yesus katakan bukan kata-kata kosong, bukan bahasa-bahasa kosong yang hanya sekedar membuat orang heran, membuat orang takjub, tetapi kalimat-kalimat yang Yesus sampaikan itu penuh kuasa. Saudara-saudara, memang kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang penuh dengan kuasa, itu berbeda dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang penuh kuasa yang Yesus sampaikan itu yang kemudian cukup mempengaruhi jemaat di situ. Cukup mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan di situ. Pembacaan ini ketika menyatakan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, Yesus ingin menyampaikan pesan, karena ini Yesus baru mulai pelayanannya. Yesus ingin sampaikan bahwa Yesus bukan sekadar pemimpin agama biasa. Pemimpin-pemimpin agama seperti kami, pendeta, penatua, diaken, pengajar, ini kami bisa berkata-kata. Kalimat-kalimat kami mungkin bagus, tetapi belum tentu punya kuasa, apalagi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Yesus ingin menyampaikan bahwa dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, dan juga mungkin pada masa kini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Lalu itu bukan saja penuh kuasa dan dirasa oleh orang, tetapi hari itu disampaikan ada orang yang kerasukan setan di situ. Orang yang kerasukan roh jahat ini, kerasukan setan, dia ada di situ. Yesus melihat, Yesus memerintahkan supaya roh jahat itu keluar. Tapi yang menarik sebelum itu, semua roh jahat ini begini, "Hai Yesus, apa urusanmu dengan kami?" Saya ingin menyampaikan dua hal di sini. Hal yang pertama itu ingin disampaikan kepada kita bahwa ternyata roh jahat juga kenal Yesus itu. Dia ada jahat-jahat begitu, dia kenal Yesus. Jadi kalau orang percaya saat ini dia baru kenal Yesus, itu belum lebih hebat dari roh jahat, karena roh jahat juga kenal nama Yesus. Itu hal pertama. Bahwa ternyata roh jahat itu kenal Yesus dan dia takut dibinasakan oleh Yesus. Beda dengan banyak orang percaya, kita ini kadang-kadang kenal Yesus tapi tidak takut Yesus. Banyak orang bisa kenal Tuhan Yesus tapi dia tidak takut Tuhan. Dia lebih takut dia punya diri sendiri daripada dia takut Tuhan. Saya membayangkan saudara-saudara, kalau orang-orang itu hidup kenal Tuhan tapi tidak takut Tuhan, betapa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang bisa berbicara tentang Tuhan tapi belum tentu dia takut Tuhan. Di sini juga ada kok. Ada kok tidak? Ini diam, ini tidak tahu dia punya maksud apa. Tapi itu tanda baik itu. Kenapa saudara-saudara? Banyak kali untuk Kristen kita Kristen semua. Untuk sudah sidi baptis kita sudah sidi baptis semua.
Baca Alkitab kita sudah baca semua. Tapi apakah kita jadi orang yang takut Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Kok kami berkhotbah di acara penghiburan, berkhotbah sampai berair-air, kok orang menangis semua. Habis itu don duduk kok po asopi memang di situ. Di sini juga ada. Ada. Nah itu yang tadi, itu yang tidak takut Tuhan. Kita ada berkhotbah tentang Tuhan dalam berbagai-bagai ibadah, tapi kita pun judi nomor 1. Wah itu bahaya itu. Di sini ada yang main judi kok. Judi apa? Ini kalah kok menang ini. Saudara-saudara, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan berkat itu adalah kerja. Satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kuat sedikit. Apa? Kerja, bukan judi. Aneh saja. Itu hal pertama yang saya sampaikan. Hal kedua, saudara-saudara, ketika roh jahat ini kasih tahu, Yesus dari Nazaret. Kata Nazaret itu sesungguhnya dia sengaja. Ini iblis pun cara kerja ini. Dia sengaja untuk pengaruhi orang-orang yang ada di situ supaya jangan percaya kepada Yesus, karena Yesus ini manusia biasa dari Nazaret. Jangan percaya dia manusia biasa dari Nazaret, dia itu anak Yusuf dan Maria dari Nazaret. Apalagi Nazaret itu kota yang penuh dengan kekacauan. Masa kok barang yang baik muncul dari Nazaret yang penuh dengan kekacauan? Itu barang tidak baik, jangan percaya dia. Jadi iblis itu di tengah-tengah ketakutan dia terhadap Tuhan, dia masih berusaha untuk pengaruh orang supaya jangan percaya Tuhan. Dia takut dibinasakan oleh Tuhan, tapi dia ada pengaruh sana sini supaya jangan percaya Tuhan. Saudara lihat iblis pun cara kerja itu. Iblis pun cara kerja mempengaruhi orang-orang supaya jangan takut Tuhan, jangan percaya Tuhan. Nah bayangkan saudara-saudara, kalau kita pun hidup ini tiap-tiap hari tidak lepas dari pengaruh-pengaruh iblis. Kalau bukan roh Tuhan yang berkuasa di dalam kita, berarti roh apa? Roh jahat. Kalau bukan roh Tuhan yang ada di dalam kita, berarti roh jahat. Kalau roh Tuhan yang ada di dalam kita, ya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau roh jahat yang ada di dalam kita, kita pusing. Saudara pernah dengar kok tidak orang bilang saya kalau su kiri betul? Pernah dengar itu kalimat kok tidak? Atau sendiri omong? Saya kalau su kiri betul Bapak, nanti bol kanan lagi. Bapak saya ini kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya sumarah Lucifer juga kalah. Di sini ada yang pernah omong begitu kok? Itu yang faham apa dong itu yang omong begitu. Saudara lihat kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, berarti roh jahat yang akan menuntun kita. Pak Pendeta, saya ini berusaha begitu rupa supaya Roh Kudus tuntun saya, tetapi kok susah sekali. Iya, jangan biarkan kita hidup ini dipengaruhi oleh roh jahat. Biarkan Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang atur kita, Tuhan yang jamah kita supaya kita tidak kemana-mana. Saudara lihat ketika Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar, yang terjadi adalah roh jahat itu mengguncang-guncangkan ini orang. Bermasalah betul itu. Jangan kasih sedikit kita hidup ini kepada roh jahat, pada keinginan-keinginan yang jahat. Tapi saudara hati-hati, kadang-kadang kita punya kehidupan yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga kadang-kadang bukan roh jahat pun kerja, tapi kita pun mau. Kadang-kadang bukan roh jahat yang kerja. Dulu ada kisah bilang begini, satu saat setan
minta ketemu Tuhan. Setan bilang begini, Tuhan kita dua ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari setan. Kemana mau berhenti dari setan? Tuhan nih, manusia ini yang pukul istri dong, tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Yang korupsi dorang, itu uang korupsi juga dong tidak bagi saya, tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Yang selingkuh itu dorang, dong pi di Ragnamo dong tidak bawa saya Bapak, tapi dong bilang itu saya pun pekerjaan. Lebih baik Tuhan pekerjaan setan kasih saya itu dong manusia daripada kasih saya. Kok manusia su ambil semua. Saya berharap kita tangkap sesuatu dari sini. Kadang-kadang kita mengikuti kita pun keinginan sendiri. Kita bukan mengikuti Tuhan punya mau. Itu menghancurkan kita pun hidup. Semua yang iblis tawarkan kepada kita berlaku hanya sesaat. Selama kita hidup di dunia saja. 70 tahun. Kalau kuat sedikit 80 mah itu berat. Kok su 80 tahun ini gigi dong justru kurang-kurang, kekuatan mulai hilang-hilang, ini mau bikin bagaimana? Tetapi bersama Tuhan kita hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, iblis kadang-kadang ganggu kita, kok cari yang 70 tahun, lupa buang yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Akhirnya kita binasa. Nah, mari kita lihat saudara-saudara untuk tema ini. Kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Yesus yang penuh kuasa ini menyembuhkan ini orang yang kerasukan setan. Apa poinnya di situ? Ada 2 poin penting. Poin pertama, Yesus sangat peduli kepada kemanusiaan. Yesus tidak mau orang menderita. Yesus tidak mau orang susah. Yesus tidak mau orang sakit. Yesus mau kita sembuh, kita sehat. Tapi seringkali kita yang tidak jaga kita pun diri untuk tetap sehat. Saya mau tanya saudara dulu. Kita minum-minum sopi, suatu saat pergi di rumah sakit dong periksa, dong foto, ternyata kita pu hati sebelah tidak ada. Separuh hati telah pergi. Terus kita karena takut kita berdoa, Tuhan saya minta ampun, saya minta ampun. Saya mau tanya, Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih kok tidak? Kasih kok tidak? Kasih. Karena Tuhan Maha Pengampun. Waktu Tuhan kasih ampun sama kita, itu hati yang tadi hancur hilang itu dia datang kembali. Kan tadi ini sebelah hilang ini. Tuhan kasih ampun, itu hati separuh datang kembali. Datang kok tidak? Jadi jangan kita yang bikin. Tuhan mau kita baik, kita yang bikin rusak. Ini memang susah. Tuhan itu suka pada kehidupan yang baik, kepada kemanusiaan. Sehingga setiap orang yang melecehkan kemanusiaan, menghancurkan kemanusiaan itu Tuhan tidak suka. Karena kuasa yang ada pada Tuhan mau supaya kemanusiaan itu dibangun. Saudara tahu kenapa kemanusiaan itu penting? Karena manusia sangat-sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Sifat-sifat Allah ada pada manusia. Karena itu manusia disebut sebagai apa? Gambar dan rupa Allah. Sehingga kalau saya mengasihi Bapak ini, bukan soal kita dua saling kenal atau tidak kenal, tetapi karena ada gambar Allah di dalam dirinya, itu yang membuat saya mengasihi Bapak.
Itu yang membuat saya mengasihi sepu istri. Itu yang saya bilang, sepu anak-anak, kamu hormat kepada orang tua, karena pada kita ada gambar dan rupa Allah. Karena itu tidak boleh ada suami-suami yang pukul istri, itu dia tidak cinta pada kemanusiaan. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan. Istri-istri yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lah. Orang yang tukang bakal lai pukul begitu tidak cinta pada kemanusiaan.